Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan pagi hari ini saya Emiliana Itihabsari. Mohon Ibu memperkenalkan diri secara langsung. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena, SDS Regina Pacis, Jakarta. Salam kenal Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lena untuk kesempatan waktunya pada hari ini. Maaf kalau saya salah. Yang pasti selama ini saya menganggap kasus yang merupakan dilema etika itu di mana kita menghadapi situasi dan kondisi yang bertentangan. Kenaikan kelas ya, setiap 1 tahun sekali kenaikan kelas, kita dihadapkan antara kasih sayang atau peraturan atau norma yang sudah. Nah, jadi kasus saya kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada anak yang memang nilainya kurang, harapan kita naik kelas. Tetapi bagaimana usaha saya kalau menurut aturan dia tidak naik kelas karena tidak mencapai KKM tersebut. Tetapi saya berusaha mengkomunikasikan kepada wali. Karena apa? Karena dilema etika itu yang kita hadapi saat ini adalah keadilan melawan belas kasihan. Karena pasti akan berdampak untuk orang tua. Dari sisi anak dia akan menjadi beban psikologis. Begitu juga dengan orang tua, beban psikologis ada. Malu dengan teman-temannya, dia ada beban ekonomi. Wah, luar biasa Ibu. Berarti sebegitu Ibu mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan menjadi prioritas Ibu itu bagaimana seperti itu? Izin menjawab, prioritas saya adalah kepentingan umum. Yang pasti itu, saya mengutamakan. Wah, luar biasa, betapa bijaknya Ibu ya Bu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, mohon maaf nih agak banyak pertanyaannya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu bersama tim saya dan juga para dewan guru? Saya tidak memutuskan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sekolah. Pertama yang pasti saya akan mengumpulkan data-data, mengumpulkan data, informasi baik lisan maupun ya yang pasti. Kemudian saya pasti yang kedua akan berdiskusi. Setelah itu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti tadi kenaikan kelas yang pasti saya akan berkomunikasi dengan apa dampak yang akan mereka dapatkan. Kemudian saya membuka dialog. Saya buka di forum, nilai anak ini seperti ini. Saya akan terbuka bagaimana Bapak Ibu. Saya akan mengikut sertakan. Karena ini adalah keputusan bersama, bukan keputusan pribadi. Tetapi banyak orang. Tidak mungkin saya akan menyenangkan semua orang, 100% tidak mungkin. Tapi pasti saya akan dari 100%, 70% jika itu kan itu. Jadi saya akan melihat dampaknya, baik buruknya, saya akan melihat jangka pendek dan panjang. Baik Bu. Kemudian keputusan itu, ada beberapa pihak yang akan pasti kecewa. Tetapi kami memutuskan satu sekolah bersama Dewan Guru dan tim. Yang kedua yang terdekat adalah para dewan guru-guru. Kemudian yang ketiga adalah manajemen dari yayasan. Kemudian yang keempat saya akan mengambil keputusan saya ini entah dari orang yang berkualitas baik ya. Maksudnya yang memiliki memang tersebut ya Bu ya. Wah, sangat bijak Ibu. Bagaimana Ibu melibatkan tim Bu? Bagaimana Ibu melibatkan tim dalam kepemimpinan dan komunitas sekolah tersebut, atau bagaimana Ibu dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada tim tersebut? Begitu. Saya akan membuka diskusi, dialog bersama tim, konsultasi dengan tim. Yang pertama permasalahannya pasti saya akan utarakan. Kedua konsultasi. Ketiga kami akan mencari keputusan terbaik kami akan dapatkan. Jadi istilahnya memprediksi. Keputusan ini kita ambil dengan resiko seperti ini, yang pasti dengan penanganannya. Kalau ada resiko semua pihak, nggak hanya tim, kadang-kadang orang tua saya ajak dialog juga ya. Dialog supaya apa? Ada keterbukaan arah. Jadi dari saya ada, dari orang tua ada, dari guru ada, semua arah. Jadi intinya kami akan mendapatkan suatu kesepakatan dari dialog atau partisipasi. Tadi itu proses pengambilan keputusan itu saya berdialog dulu dengan tim, dengan dewan guru dan dengan orang tua pun saya libatkan. Kemudian yang kedua dengan peningkatan pelatihan dan pengembangan dari sisi
pelatihan bisa mungkin yang memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi minimal 70%, 80% bisa kami penuhi. Untuk pengembangan kami mencari referensi bisa. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan komunikasi kepada semua orang yang tadi saya sebutkan secara tidak langsung. Komunikasi tim guru lebih aktifkan lagi. Kemudian yang keempat adalah penerapan peraturan dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi peraturan itu kami segera. Jadi dilakukan pengembangan dan monitoring secara berkala ya Bu ya. Baik, sekian interview saya untuk bantuannya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Semoga Ibu juga semakin menjadi pemimpin yang menjadi teladan untuk kami semua. Para Bapak Ibu, wawancara saya dengan kepala sekolah saya dari SDS Regina Pacis, Ibu Magdalena FC. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Untuk calon pengajar praktik, terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga bisa berbagi ya Bu Eti ya, berbagi terkait dengan topik yang mau dibicarakan hari ini. Baik. Wah, luar biasa ya Pak ya, berarti saya sangat mendapat kesempatan langsung belajar dengan Pak Maran yang salah satunya juga pernah ya ada siswa yang keluar dari sekolah di jam kegiatan bersama. Jadi dari sharing Bapak tadi bisa saya simpulkan dilema etika yang Bapak hadapi pada saat itu adalah keadilan melawan rasa belas kasihan ya Pak, dimana Bapak sebagai pemimpin dituntut untuk bersikap adil, segera menghukum anak ini atas dasar kesalahannya, dan memang dia melakukan kesalahan atau pelanggaran nyawa seseorang terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih untuk sharingnya. Selanjutnya saya izin bertanya kembali ya Pak ya, ketika menghadapi musibah ya, jadi segitiga restitusi di mana anak tadi seperti tahapan yang Bapak lakukan, menilai dirinya sendiri, lalu dia merefleksikan untuk kira-kira langkah ke depan sebagai upaya perbaikannya apa. Jadi untuk hal ini saya berikan kesimpulan bahwa Bapak melakukan refleksi terlebih dahulu kepada anak tersebut agar anak tersebut kalau ada perubahan berasal dari dalam dirinya, seperti itu ya Pak ya, dalam kasus tadi ini. Tidak Pak, Bapak menemukan kasus yang dimana itu sama-sama benar. Jadi seperti Bapak sebagai pimpinan dari formatif, pengolahan nilai seperti apa, kalau nggak nyampe ke KTP langsung diproses pada formatifnya, bukan di akhir. Nah itu yang saya katakan. Di situ sama-sama benarnya Bapak menilai bahwa ini belum akhir dari anak tersebut ya Pak, karena ini anak ini masih berproses. Betul. Karena kita dengan Bapak tadi, Bapak sudah menjalankan tugas kita sebagai pendidik, yaitu menuntun anak tersebut. Dan anak ini memang belum sampai garis finishnya, tapi prosesnya kita masih menjadi refleksi diri. Dan kalau saya bisa bilang itu sudah proses yang membaik ya Pak, sehingga dia bisa mengenali dirinya, dia bisa berubah. Nah tadi kan Bapak menyinggung langkah-langkah seperti refleksi tadi. Adakah langkah lain Pak yang pernah Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Oke, pernah saya lakukan juga bahwa persoalannya ya Pak, jadi memang kita harus teliti dulu sebelum mengambil keputusan. Baik Pak, dalam pengambilan keputusan Pak, sebagai Bapak kalau memang diperlukan sampai tingkat yayasan, bahkan juga sampai tingkat pengawas dinas ya Pak ya. Jadi memang kita dalam pengambilan keputusan juga saya melakukan sesi coaching kebetulan, tanpa saya harus menyebut bahwa itu adalah coaching, tapi saya sudah melakukan coaching gitu ya, langsung turun dengan siswa. Pelajaran apa yang dapat Bapak petik atau simpulkan dalam pengalaman Bapak, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Bahkan berbagai macam pihak, lalu juga dimusyawarahkan dengan sesama ya Pak. Jadi supaya apa yang kita jalankan, apa yang kita putuskan dapat diterapkan bersama-sama, supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik Pak, sebagai pertanyaan terakhir, apa rencana Bapak ke depan
yang mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk staf guru Bapak, mungkin juga dengan manajemen yayasan, dan tentunya yang berdampak juga dengan siswa ya Pak, karena di mana keputusan yang Bapak jalankan pastinya untuk kemajuan. Ini ada form. Wah, menarik tuh Pak, boleh sharing sedikit Pak, gimana otakan itu? Jadi saya waktu itu apa yang mesti dilakukan oleh guru tersebut? Itu bisa diferensiasi ya Pak antar Yes. guru ya. Jadi misalnya saya memiliki bakat musik. Mencapai tujuan tersebut, baik itu dalam pembelajaran atau mau event-event. Iya. Jadi tujuannya sudah ada, silakan sesuai Iya. dengan potensi diri yang dimiliki setiap Betul. guru ya Pak ya. Wah, ini merupakan sesi yang sangat menarik Pak untuk saya. Saya banyak belajar dari Bapak Ya, silakan. seperti tadi. Sudah ada di PMM. Sudah ada di Hasil PMM, betul Pak. hasil nyatanya. Betul. Nah ini jadi memang kita itu untuk menilai atau mengambil, saya pun juga setuju kita melihat berbalik dulu ke diri kita. Betul. Seperti itu. Jadi berbalik dulu ke diri kita, apakah kita sudah berproses dengan baik atau belum. Seperti itu. Nah, itu salah satu trik atau yang Bapak berikan tips tadi, semedilan refleksi tadi ya Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Berkenan dan ada pencerahan hari Wah, ini. luar biasa Pak. Sepertinya nanti ini sesi coaching kita atau saya di Oke. baik, terima kasih Pak Maran. Sama-sama. Sehat selalu. Ya, sukses ya. Terima kasih. Oke. Tuhan memberkati Pak. Amin. Guru semuanya, Bapak guru hebat. Sekian wawancara saya dengan Bapak Maran. Ternyata banyak sekali hal-hal baik yang dapat saya baik lagi merefleksikan diri sebagai seorang pendidik demi kebahagiaan menuntun anak didik kita bersama. Salam guru penggerak.